kalah dengan birokrat kita. Kalau kita hanya bersurat, dia berharap kita lupa. Hanya bahasa teriakan-teriakan di depan gedungnya mungkin yang bisa dipahami mereka. Oleh karena itu, bagi seluruh rakyat Indonesia, minggu depan, ya kami mengundang, kalau tidak ada jawaban komprehensif dari Kemdikbud, ayo kita sama-sama menuntut transparansi dari Kemdikbud. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara Rismon itu sudah pada intinya tidak percaya kepada institusi yang tadi disebutkan. Ya. Coba kita lihat lagi seterusnya apa yang dikatakan. Saya hadir di tengah-tengah kita, ini akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, yaitu Pak Muhammad Taufik. Nanti mohon untuk Pak Taufik pada orasi selanjutnya. Sekarang kita akan menyimak orasi dari penyelenggara acara, Bapak Dadan Muam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu di PDAI untuk yang tidak kedua kalinya. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa bulan yang lalu juga mengadakan pertemuan di sini dalam rangka untuk membersamai RPPI yang menyatakan 8 poin. Di antara 8 poin itu adalah reshuffle kabinet, pemakzulan wapres, termasuk reformasi Polri, dan juga yang lain-lainnya. Dalam rangka merespon 8 poin itu, kemudian Forum Kebangsaan DIY juga di tempat ini, cuma yang di sana, tapi di sini juga menyampaikan pernyataan sikap sepenuhnya mendukung 8 poin itu, bahkan kemudian menambah 2 alinea penting, yaitu adili Jokowi dan waspadai ancaman bahaya laten ateis komunis PKI. Itu dulu 2 alinea penting yang FKDI menambahkan dari 8 poin RPPI tadi itu. Sekarang kita kembali mengulang di tempat. Sebetulnya tidak begitu penting ya forum-forum seperti ini dalam hal kepada hasil. Jadi yang harus dimasukin oleh Rismon itu adalah dia ke DPR. Ke DPR, kalau perlu berkemah di DPR, karena secara konstitusi itu ya hanya DPR lah yang ada jembatannya kepada kasus ini ya. Jadi kalau misalkan mengadakan, memang ada ya secara berita tidak mati, ada terus ya, tetapi untuk hasil lebih baik libatkan DPR, walaupun DPR banyak kelemahannya, tetapi untuk saat sekarang ya harus mau nggak mau harus dilakukan tekanan terhadap DPR, karena mau tidak mau kita harus akui satu-satunya jalan untuk merubah situasi yang sekarang hanya pada DPR. Ya itu menurut saya ya. Jadi forum-forum ini bagus, tetapi yang lebih menusuk ke jantung, bukti-bukti saya pikir sudah cukup ya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan yang dilakukan oleh siapa? Roy Suryo, Dr. Tifa. Nah sekarang yang perlunya adalah data-data yang sudah ada itu disampaikan kepada DPR. Terus karena dia adalah secara konstitusi wakil rakyat ya, dan itu coba dilakukan aja. Mampus kalau perlu itu ya
anggota DPR-nya di apa namanya kalau tidak mau ya diceburin lah ke kolam kayak kemana ya. Intinya adalah bahwa kita hanya satu-satunya cara untuk mengadili Jokowi atau melengsarkan Gibran ya cara-cara yang konstitusional, yaitu lewat DPR. Tidak ada jalan lagi, ya. Tidak ada jalan lain. Oke? Tempat yang sama di gedung PDHI Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Kenapa dipilih tempat ini? Mudah-mudahan berkahnya para hujat yang sudah pergi haji ini membawa juga kebaikan bagi kita semuanya di sini. Amin. Pada yang belum haji atau yang sudah, mudah-mudahan juga kemudian berangkat ke sana dan kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, di belakang kita ini Kampung Kauman, tempat Kiai Ahmad Dahlan lahir, dikabar-kabarkan di kampungnya sendiri, dituduh, difitnah macam-macam, bahkan langgarannya pun dirobohkan. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Ya mungkin apa yang dialami Kiai Dahlan itu gambaran yang utuh tentang bagaimana orang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan ternyata disikapi dengan cara yang sangat vulgar. Sekarang ini saya melihat Bang Rismon, Bang Roy Suryo dan Dr. Riba pun juga mengalami hal yang sama. Pahit. Kurang lebih pahitnya sama dan ketika Kiai Dahlan menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar justru di Yogyakarta ini. Bahkan saya bisa membuat satu aturan sendiri, barangkali RRT ini terinspirasi dengan perjuangan Kiai Dahlan ini. Setelah menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan begitu. Tidak kalah pentingnya adalah ketika kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini disebarluaskan, jadilah kemudian Muhammadiyah menjadi gerakan yang menasional, bahkan internasional. Sama dengan yang dilakukan oleh ketika berjuang ini. Bukunya tidak hanya beredar di Indonesia, tapi juga sudah beredar tidak kurang dari 9 negara itu lewat diaspora. Ini yang menjadikan kita sangat yakin apa yang dilakukan oleh 3 pendekar juang kebenaran ini dengan metode akademik ilmiah yang sangat ketat, bukan hanya merasa benar, tapi yakin dengan kebenaran yang dilakukan. Soal jejak itu sudah benar.